Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan saya Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi prakarya kelas 7 semester 1. Sebelum kita mulai, yuk kita kenal dulu tentang istilah teknologi. Yang pertama, pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada saat ini. Sungguh sangat berbeda. Handphone pertama kali hanya sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi kini handphone tidak hanya dapat digunakan mengirimkan pesan, tetapi dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik. Yang kedua, jenis-jenis teknologi. Teknologi pertama adalah teknologi peralatan rumah tangga. Yang kedua, teknologi produksi. Yang ketiga, teknologi transportasi. Yang keempat, teknologi komunikasi. Dan yang kelima, teknologi konstruksi. Yang pertama, perkembangan teknologi konstruksi. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya, manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Kemajuan teknologi konstruksi tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan untuk membuat produksi konstruksi pun semakin berkembang pesat. Dulu, alat-alat yang digunakan untuk membuat bangunan konstruksi masih bersifat sederhana, sehingga membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama. Infrastruktur pun semakin berkembang pesat. Mungkin dulu kita belum dapat membayangkan adanya jalan layang, bandar udara, gedung apartemen berpuluh-puluh tingkat, menara yang menjulang tinggi, dan bentuk-bentuk konstruksi modern lainnya yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana-prasarana lainnya. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, proyek konstruksi bangunan, perumahan atau permukiman atau residential construction. Proyek jenis ini mencangkup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Yang keempat, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi teknologi konstruksi.
Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, dan villa. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. Dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah mengenal bagian-bagian dasar sebuah rumah. Yang pertama, mengenal bagian-bagian dasar rumah. Rumah adalah salah satu tempat tinggal yang digunakan manusia untuk berlindung dari pengaruh cuaca ataupun beristirahat dari aktivitas yang dilakukannya di luar. Yang pertama, mengenal bagian-bagian dasar rumah. Pada umumnya, sebuah rumah memiliki 3 bagian dasar yang harus selalu ada untuk bisa disebut rumah. Bagian-bagian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bagian bawah atau dasar, yang kedua bagian tengah atau ruangan rumah, dan yang ketiga bagian atas atau penutup rumah. A. Bagian bawah atau dasar. Bagian ini terletak di bagian bawah atau disebut lantai. Lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Hal ini tergantung pada keinginan para pemilik rumah. B. Bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini terletak di bagian tengah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Idealnya, sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. C. Bagian atas atau penutup rumah. Layaknya seperti helm yang melindungi kepala kita dari segala benturan, model dan bahan bagian atas rumah harus kuat dan kokoh. Yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Alatnya diantaranya penggaris, gunting, dan cutter. Dan bahannya diantaranya styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat. 3. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Ada 2 jenis sambungan yang dikenal secara umum. Kedua jenis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sambungan tetap, dan yang kedua, sambungan tidak tetap. A. Sambungan tetap atau permanent joint. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap, sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contoh sambungan ini adalah sambungan dengan paku keling dan sambungan las. B. Sambungan tidak tetap atau semi-permanen. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur baut atau ulir dan sambungan pasak. Yang keempat, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang kamu buat pada tahap ini meliputi rancangan bentuk dan sketsa atau rancangan pembuatan. A. Rancangan bentuk atau sketsa. Jawablah beberapa pertanyaan berikut untuk dapat mempermudah dalam proses pengerjaan sketsa yang kamu buat. Pertanyaan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, apa konsep rumah yang akan kamu buat? Yang kedua, bagaimana bentuk rumah tersebut? Yang ketiga, berapakah jumlah lantai yang ada pada rumah tersebut? Yang keempat, bagaimanakah bentuk atap yang akan digunakan? Yang kelima, bagaimanakah bentuk jendela, pintu, dan lantai yang akan digunakan dan berapakah jumlahnya? Yang keenam, berapakah ruangan yang akan ada di dalamnya? Yang ketujuh, apakah warna yang akan kamu gunakan untuk mempercantik rumah tersebut? Yang kelima, membuat konstruksi miniatur rumah.
A. Menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan harus disiapkan berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, penyediaan bahan yang berlebih dapat dihindari. Oleh sebab itu, sediakanlah bahan yang benar-benar diperlukan. B. Membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Adapun hal-hal yang juga harus diperhatikan dalam tahap proses pembuatan konstruksi miniatur rumah sebagai berikut. Yang pertama, alas maket. Yang kedua, lantai. Yang ketiga, dinding. Yang keempat, atap. Yang kelima, pewarna. Dan yang keenam, pemasangan. Berikut ini adalah beberapa teknik yang digunakan dalam pewarnaan bagian-bagian rumah karena setiap bagian memerlukan penanganan khusus. Pewarnaan jendela, pintu, dan ventilasi sebaiknya dirangkai di dinding sebelum dinding dirangkai di lantai. Pengecatan pintu, jendela, dan ventilasi bisa menggunakan cat, skotlet, atau memprint foto kayu. Pewarna jendela, pintu, dan ventilasi sebaiknya dirangkai di dinding sebelum di dinding dirangkai di lantai. Pengecatan pintu, jendela, dan ventilasi bisa menggunakan cat, skotlet, atau memprint foto kayu. Untuk atap bisa menggunakan karton yang diambil lapisan dalamnya, sendok kayu es krim yang dipotong-potong skalatis, ijuk, atau bahan lainnya yang sesuai dengan bentuk atap yang diinginkan dengan tetap mengingat ukuran. Oke, itu tadi adalah materi tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dan cara klik like, comment, share, dan subscribe. See you next time.